sini ada dua ayat yang diberikan kepada Rasul, yang satu diberikan kepada kita semua selaku hamba beriman. Kemudian tsumma dzakara rajulun yutilu safar ash'ath a'bara yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbu ya rabb ya rabb. Kemudian di sini diceritakan oleh muallif kitab, dari orang yang mengarang kitab ini, apa? Tsumma dzakara rajulun. Ada seseorang, ya ini ya. Ada seseorang yutilus safar yang memperpanjang perjalanannya. Maknanya memperpanjang itu perjalanannya jauh. Safar kemudian di safar itu apa? Lah, yang pertama safar. Safar ini adalah salah satu istijabati doa. Salah satu bahwasanya Allah itu mengabulkan doa kita tatkala safar. Berarti kita kupas dulu. Safar itu bagaimana? Safar itu dengan catatan antum safarnya fi sabilillah. Seumpama antum itu safar mau ke luar negeri, ke Genting Island di Malaysia. Tujuannya apa? Saya mau judi Ustaz di sana. Nah, berarti safar. Oh, ini melebihi 90 kilo atau 72 kilo pendapat yang paling pendek. Boleh enggak jamak kosor? Ini wong ruwet, kate judi ya seiling sembayang. Kate dipenging sembayang ya nyatane dia eling bagus. Tapi diperintahkan sholat ya dia mau judi. Lah ini kan orang-orang ruwet. Kalau perjalanannya tidak maksiat kepada Allah, maka salah satu istijabati doa, maka itu adalah orang yang yutilu safar. Maka yang pertama itu doaun istijabah, doa yang diistajabah. Yang pertama orang yang safar. Yang kedua apa? Orang yang terzalimi. Nah, ada beberapa yang diijabah oleh Allah, diantaranya adalah yaitu orang yang safar. Yaitu berarti apa? Di sini orang yang perjalanannya jauh. Berarti apa? Orang yang dalam keadaan safar berpotensi doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghbara yamuddu yadayhi ilas sama. Aghbara itu begini, Pak. Ada hadis itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu hayyun karim min abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang sudah menadahkan tangannya, Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya. Malu kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan doanya. Lain jenengan bengi sudah begini, Pak. Di tempat yang mustajabah, di tempat yang suci. Kemudian ada menadahkan gini, ya Allah. Sudah begini, Allah Subhanahu wa taala malu. Berarti yang pertama adalah potensi kita diijabah doa itu yang pertama safar. Yang kedua, antum menadahkan tangan. Wis safar menadahkan tangan. Wah, dongone mandi 2 kali. Kemudian apa? Ya Rob, ya Rob. Ada kata-kata ya Rob pengulangan, ilha. Ilha itu kata di dalam pendapat Imam Malik, siapa saja yang mengulang sampai 4 kali ilha 4 kali, maka istijabah doa, mendatangkan agar supaya potensi kita diterima lebih besar. Berarti apa? Seandainya jenengan safar, kemudian sudah menadahkan tangan, kemudian ilha, yaitu ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai 4. Ya. Itu potensi dikabulkan doa. Berarti bayangkan kalau antum dalam perjalanan safar fi sabilillah. Berarti dongo potensi mandi. Yang kedua, antum dalam keadaan apa? Menadahkan tangan. Yang ketiga, antum dalam keadaan moco ya Rob atau mengulangi permintaan sebanyak 4 kali, maka itu potensi antum dikabulkan doa. Tetapi di sini dikatakan, tetapi ada orang semacam itu tadi, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya itu haram. Makanan haram tadi bukan hanya zatnya, tetapi cara memproduksinya, cara mendapatkannya itu kalau haram. Lah ini yang pertama yang dikoreksi. Ada orang perjalanan wis fisabilillah, ada orang yang sudah menadahkan tangannya, ada orang yang sudah ilha menyebut berkali-kali ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa? Tetapi sayangnya orang itu makanannya haram.
haram, entah najis, entah apa. Makanya kemarin itu saya itu ya seneng ya, saya itu diskusi, saya dipanggil, saya ke Morotanja, kemudian dipanggil sama Ustadz Fathan, guru ngaji saya. Senang beliau itu, kita itu buka warung wamos. Iya, kalau kita itu senang kalau ada warung tapi yang jualan muslim. Wabil khusus orang muslimnya ngerti halal haram, kemudian ngerti najis dengan suci. Jadi apa? Orang di situ tuh senang atas produk kita. Oh iya, sing dodolan ya sembayang, ngerti halal haram, ngerti najis. Kalau orang nggak ngerti najis, bagaimana? Dicuci seandainya di kamar mandinya bekas kencing, nggak disiram, ternyata nyiprat ke sayurnya, kan macam-macam. Oh ini nggak mungkin di wamos itu dicampur babi, karena yang jualan faham halal haram, najis dengan tidak, maka senang beliau. Maka kalau ada toko-toko semacam ini perlu kita dukung apa? Masyarakat agar supaya faham ini ada orang muslim yang faham syariat jualan di situ. Loh itu loh. Seorang ustadz mengagumi kita gara-gara itu. Lah ini apa di sini? Wamat ummu haram. Kalau ada seseorang yang berpotensi doanya diterima atas 3 hal tadi, tetapi makanannya haram. Kemudian apa? Wa masyrabuhu haram. Bukan hanya makanannya, tetapi masyrabuhu haram, yaitu apa? Yaitu minumnya juga haram. Ternyata wis perjalanannya luar biasa. Ternyata makanannya haram, masyrubuhu haram. Apa masyrub? Masyrub itu adalah minumannya haram. Haram minumannya haram itu bukan kopi. Kopi pun bisa jadi haram kalau terkontaminasi dengan zat yang haram. Kopi ini bisa haram kalau kita mencuri. Kalau kita ngambil punya hak orang lain, itu juga haram. Tetapi ada minuman yang secara zatnya itu haram. Apa contohnya? Bir haram, ya wis. Ya Allah, eman rek, wis ana wong safar, wis wonge gelem mendadahkan tangan, sudah doa mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi dia itu masih makanannya haram, minumannya haram. Minuman haram, kita ke apa ini? Ke restoran. Saya itu pernah ke restoran pada saat saya di Malaysia. Enak-enak mau makan, ya makanannya enak, kita lihat, oh orang Malaysia itu kan nasi ada makanannya ala Malaysia itu saya seneng, itu bumbunya mirip-mirip Padang gitu, seneng, enak begitu. Tiba-tiba, oh iya saya makan di sini, ada teman saya bawa 7, tiba-tiba saya ada orang jualin di belakangnya, saya lihat, saya masuk begini, ada ayamnya digantung-gantung, ternyata ayamnya yang digantung-gantung lehernya itu utuh. Maknanya apa? Nggak disembelih. Kira-kira ayam nggak disembelih haram apa tidak? Haram. Kemudian apa? Bu, mohon maaf, kita nggak jadi 7, 1 aja dibungkus. Kata teman-teman saya, Cak, luwe itu kok pesan si jibi ya toh? Santai, apa jaraku? Ya apa sih Cak? Santai dulu, santai. 1 aja Bu. Habis itu sudah kita nggak kita makan. Kenapa? Loh itu kan ada apa? Cara mengelolanya yang haram. Kemudian teman saya kasih tahu, lah sama nggak ngomong Cak. Ya lah tadi akadnya sudah, orangnya sudah dicampur nasinya dengan kuah, kalau nggak kita bayarkan kasihan dia. Tetapi caranya haram. Lah kalau antum safar berarti pilih makanan, pilih rumah makan yang halal. Jangan sampai ada warung yang jual bir, antum tetap beli di situ. Jangan sampai antum beli gulai, ternyata di situ dia jual dede. Jangan, tahu dede? Dede itu darah begitu ya. Nah, darah dibekukan nanti digoreng, tak pikir hati. Ya, itu jangan gitu ya. Apa yang ketiga? Bayangkan ada orang safar sudah begini, sudah ya Rob, ternyata makanannya haram, minumannya haram, ternyata wamal basuhu haram. Bajunya, topinya, sepatunya haram. Ternyata ada nggak bahan baju yang terbuat dari zat yang haram? Ada Pak. Kalau saya ke Malaysia itu dipisah Pak. Saya di Malaysia itu ada toko sepatu itu di kulit bahan terbuat dari khinzir. Ditulis begitu Pak. Tapi dikotai, orang Muslim jadi nggak sentuh itu. Bagaimana kalau kita memakai bahan itu secara dzati haram? Ya sudah, nggak boleh. Maka kalau baju antum ada
unsur-unsur itu jangan dibeli. Ada produk nih menggunakan ternyata bulu babi, bulu babi nggak ada ya, bulu babi di laut ya. Kalau buah itu tidak najis, bulu babi itu yang di laut, bukan kulit babi begitu, maka jangan dipakai. Maka berpotensi apa? Yang dari makanan, minuman, dan baju kita kalau haram, ditambah wa ghudhiya bil haram, dan makanan antum dikasih dengan makanan yang haram, fa anna yustajabulah. Lalu apa yang sekiranya bisa fa anna yustajabulah. Kira-kira hal apa yang menjadikan aku bisa menerima engkau? Apa alasan Allah mau ngabulin doa antum itu apa? Walaupun antum safar, yaitu potensi antum diberi istijabah di doa, antum sudah begini, antum sudah ilha, tapi antum makanannya haram, antum minumnya haram, antum bajunya haram, antum ngasih makanan terhadap anak istri haram, maka alasan apa saya ini untuk mengabulkan doa-doa antum? Begitulah. Oleh karena itu jangan sampai kita yaitu membawa rizki yang kita berikan kepada anak istri kita, yaitu rizki yang haram. Jangan sampai begitu ya. Maka kita di sini selaku, ini bapak-bapak kepala rumah tangga yang berkewajiban, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang qawwam, yaitu bertanggung jawab, bukan koma, bertanggung jawab. Kalau koma satu aspek, kalau qawwam itu seluruh aspek, termasuk nafkah zahir dan batin. Zahir itu bagaimana? Antum nyari nafkah yang halal. Halal caranya bagaimana? Yaitu tadi yang cara mencarinya juga kerjasama ya yang bagus. Cara menjual ya yang bagus. Katakan kalau barang itu bagus, katakan barang itu haram. Kalau kerjasama ya kerjasama yang bagus, diskusi yang bagus. Maka kalau sudah bagus, insya Allah mendatangkan istijabati doa. Mendatangkan insya Allah mudah sekali antum dikabulkan doanya. Ya. Jadi kalau kerjasama, jadi kalau bisnis, maka pastikan cara antum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini apa sih ahamiyatul hadis? Yaitu hal-hal yang penting daripada hadis ini, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah secara langsung kita untuk mencari nafkah sesuatu yang halal dengan yang bagus. Halal segi caranya, halal segi caranya, halal juga secara dzatinya. Sehingga bapak-bapak di sini kalau keluar rumah, pastikan yang antum kerjakan itu sesuatu yang halal. Antum sudah hidup segini, ternyata nanti dikomplain ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri antum tatkala dihisab, saya tidak tahu, ya Allah, ya suami saya katanya halal, ya halal. Ternyata antum cara mendapatkannya tidak halal. Antum yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis di dunia soro, di dalam surga soro. Naudzubillah. Oleh karena itu pastikan kalau antum mencari keluar rumah sesuatu itu yang halal, pastikan itu halal. Jika antum sudah mendapatkan cara yang halal, maka sudah sepatutnya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain mengatakan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian ku kasih nikmat, kalian syukur, tak tambah. Mbok itu value-nya, mbok itu nikmatnya, mbok itu barokahnya, pokok itu tak tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat itu ya enggak syukur, bukan dikurangi atau diambil, tapi langsung diadab. Maknanya kalau sekarang ini kita itu dikasih oleh Allah kenikmatan dalam bentuk usaha yang sudah bagus, usaha yang halal. Antum ide usaha, ternyata disupport teman, ternyata ada teman yang support modal, ini kan sesuatu yang sudah halal. Pastikan antum bersyukur, maka insya Allah akan ditambah. Lah yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan? Contoh, antum dapat nikmat, Pak Faiz ini sudah mendapatkan nikmat dikasih bengkel. Ya bagaimana? Optimalisasi dalam mengelola bisnis tersebut.
Ya gimana caranya? Ikhtiar, bengkelnya dibersihkan, bagaimana ramah terhadap pelanggan, bagaimana ide-ide kreatif dalam memasarkan. Contoh, barangkali bengkel di sini, barang siapa yang servis melebihi 1 juta, maka free gift 50.000 seandainya. Ide-ide itu harus terus. Maka ide antum dalam mengembangkan usaha diaplikasikan itu, maka dinilai oleh Allah dalam bentuk sesuatu yang syukur. Bayangkan kalau antum syukur, akan ditambah. Ditambah apa? Value-nya, ditambah cabangnya, ditambah sembarang kali deh. Maka pastikan kalau antum tidak bersyukur, gak syukur itu ngeluh, hai. Dikai rizki dalam potensi ini, kita gak syukur. Mencari arek-arek itu sih gak kena, saling menyalahkan. Wah, sing jane karyawanku iku ngene, gak kene diatur, angel tuturane. Wah, jare Mbak Firda gitu ya. Angel tuturane. Maka kalau sudah begini, udah, hati-hati. Jangan nunggu lama diadab oleh Allah. Adabnya apa? Dikai bangkrut kabeh.